Pak Mariono dan Saudara Reza Muzamil. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang ini kita insya Allah akan melaksanakan seminar hasil yang nanti akan disampaikan oleh Saudara Reza Muzamil. Ini untuk saya bahas kita laksanakan secara online. Nanti kalau ujian tesis sakit hadir di Semarang ya Pak Reza? Siap Pak Fuad. Ya, baik. Jadi secara teknis nanti kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yaitu presentasi, kemudian yang kedua sesi diskusi. Nanti dimulai dari ketua penguji dulu Pak Prof. Hartuti, kemudian dilanjutkan Pak Farudin, lalu dari pembimbing saya dan Pak Mariono. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Pak Reza untuk bisa mempresentasikan hasil penelitiannya. Dipersilahkan Pak Reza. Baik. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi Ibu dan Bapak yang saya hormati, Profesor Hartuti Purnaweni yang saya hormati, Bapak Dr. Mariono, Bapak Dr. Fuad Muhammad, Bapak Dr. Fahrudin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya siang hari ini untuk menyampaikan hasil dari penelitian terkait dengan judul Perencanaan Strategis Pengelolaan Lahan Pasca Tambang Boksit di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Secara khusus juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mariono dan jajaran karena memungkinkan bagi saya untuk menyampaikan seminar hasil penelitian ini secara daring. Izin Bapak dan Ibu, apakah layar saya tertayang Bapak, Ibu? Sudah kelihatan Pak. Baik. Secara bagian ini ada 5 Pak yang akan kami sampaikan Ibu dan Bapak. Ada pendahuluan, tinjau pustaka, metode, hasil, dan kemudian ada kesimpulan. Bagian pertamanya adalah latar belakang dari penelitian ini memang adanya kegiatan tambang bauksit di Pulau Bintan yang kemudian tidak diikuti dengan kegiatan pemulihan lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya kira-kira lahan kritis seluas 10.000 hektar yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekologis, diantaranya tanah erosi, kemudian pencemaran wilayah pesisir, kemudian ada juga void yang terbuka yang membahayakan masyarakat, kemudian juga ini berimbas kepada kondisi sosial ekonomi, di mana banyak kawasan menjadi tidak produktif, kemudian nilai ekonomi tanah turun dan terjadinya risiko kecelakaan pada lubang-lubang bekas tambang. Rumusan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi existing lahan pasca tambang di Pulau Bintan, ditinjau dari aspek ekologi, sosial, maupun tata ruangnya. Kemudian apa saja faktor yang menjadi hambatan implementasi pasca tambang atau hambatan pelaksanaan pasca tambang. Dan selanjutnya adalah bagaimana strategi perencanaan pengelolaan pasca tambang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan. Kerangka penelitiannya adalah dimulai dari permasalahan, kemudian pengumpulan data dan analisa, kemudian diidentifikasi permasalahannya, kemudian dilakukan alternatif solusi, dilakukan analisa SWOT, kemudian menghasilkan strategi perencanaan dengan keluaran perencanaan strategis pasca tambang berbasis pembangunan berkelanjutan. Metodologi penelitian yang dipilih adalah analisa deskriptif maupun kualitatif terhadap variabelnya, ada kualitas tanah, kualitas air, kemudian kondisi masyarakat, kemudian juga kesesuaian tata ruang dan regulasi yang tersedia dari pemerintah. Kemudian dilakukan juga analisis SWOT untuk parameter-parameter yang menjadi kelebihan, kelemahan, peluang maupun ancaman dari faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pasca tambang ini. Adapun lokasi penelitiannya dapat kami sampaikan kepada Prof. Hartuti dan Bapak dosen. Lokasi berada di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Teluk Bintan, di Kecamatan Bintan Timur, dan kemudian di Bintan Pesisir. Di 3 lokasi ini memang dulunya aktif dilakukan ataupun aktif terjadinya pertambangan bauksit yang memang sampai hari ini tidak terlaksana kegiatan pasca tambangnya.
Berikut ini adalah hasil dari uji terhadap fisik maupun kimia air, fisik tanah maupun kimia air di 3 lokasi penelitian, di 3 kecamatan tadi. Ada 8 parameter yang dapat kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak dengan populasi datanya ini sejumlah 78 data. Untuk pH di angka minimum memang ada yang bersifat sangat asam, kemudian ada yang bersifat netral yang terbaiknya. Namun demikian ini memang ratanya memang masih bersifat asam untuk pH airnya maupun pH tanah. Untuk total dissolved solid ini juga rendah, ini tidak mengalami intrusi ataupun mineralisasi. Kemudian TSS tidak begitu terjadi kekeruhan karena memang void ini tidak terganggu. Kemudian untuk oksigen terlarut ini nilai ratanya di 6,01 dengan tertingginya itu 7,17. Ini cukup untuk mendukung biota aerobik. Kemudian BOD, COD ini maaf, COD ini menunjukkan beberapa titik melampaui ambang batas, namun secara rata ini memang kondisinya baik, tidak begitu tercemar. Untuk fosfat sendiri ini di beberapa titik melebihi ambang yang berpotensi memicu eutrofikasi di perairannya. Untuk koliform sendiri ini di beberapa titik nilainya tinggi, terutama yang berada di dekat dengan area padat penduduk. Dari hasil uji tadi kemudian dilakukan analisis kesesuaian lingkungan dengan menggunakan pendekatan nilai R-score atau rasio kepatuhan dan berdasarkan hitungan dari 8 parameter yang dianalisa ini kategorinya termasuk sesuai, namun beberapa parameter ini memang beberapa parameter ini memang apa namanya tidak sesuai seperti pH karena memang ada beberapa titik yang nilai pH-nya bahkan sangat asam di bawah 3. Eh, untuk analisa kesesuaian lingkungan ini memang sebagian besar void-nya di lokasi penelitian ini eh, dikategorikan sebagai semi stabil dengan tingkat gangguan yang rendah meskipun diperlukan kegiatan rehabilitasi dan pemantauan secara berkala. Terhadap kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Bintan, memang ini cukup mempengaruhi dengan adanya kegiatan tambang ini mempengaruhi perubahan kondisi sosial masyarakat di sebelum tambang, selama kegiatan tambang, dan setelah tutupnya tambang. Sebelum kegiatan penambangan dilakukan, masyarakat sekitar itu utamanya mata pencariannya adalah nelayan, kemudian petani kelapa, dan juga buruh tani. Selama masa kegiatan penambangan itu mayoritas masyarakat di sekitar memang terlibat di dalam kegiatan tambang, namun setelah tutupnya tambang ataupun pada tahap pasca tambang, ini beralih apa namanya menjadi kegiatan ataupun mata pencarian yang lain, berdagang, ada yang juga yang budidaya ikan di void, kemudian ada yang juga bertani. Untuk pendapatan begitu juga ketika di tahap pasca tambang ini memang menurun pendapatannya ketika dibandingkan selama masa kegiatan tambang aktif. Dan ini memang menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi pada tambang ini cukup tinggi. Kemudian dapat diresumekan memang kondisi sosial ini pada lahan pasca tambang ini memang mengubah kondisi sosial masyarakatnya, kemudian juga ikut mengubah mata pencariannya, pendapatannya juga ikut terdampak, kemudian juga apa namanya ada potensi kekhawatiran keselamatan ataupun aspek keamanan di bekas-bekas lubang ataupun kolong yang dimanfaatkan oleh warga. Selanjutnya kemudian dilakukan analisa SWOT dari faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pasca tambang ini diidentifikasi yang menjadi kekuatannya, kelemahannya, kemudian juga peluang maupun tantangan.
Dari aspek ekologi ini memang kekuatannya memang sebagian besar parameter kualitas air itu memenuhi baku mutu, namun demikian juga masih ada pH tanah dan pH air yang belum sesuai, yang ini menjadi kelemahan ataupun ancaman. Kemudian dari faktor eksternal sendiri, ini dukungan kebijakan dari pemerintah terhadap reklamasi pasca tambang ini menjadi peluang untuk terlaksananya kegiatan pasca tambang ini, namun juga ada tantangan yang perlu dihadapi, yaitu adanya risiko degradasi lahan akibat curah hujan yang tinggi, kemudian potensi pencemaran baru dari aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak terkendali. Selanjutnya kami melakukan analisa terhadap faktor internal maupun faktor eksternal, di mana dari analisa ini kemudian didapatkan bahwasannya dari analisa strategi untuk yang tepat untuk melakukan pengelolaan pasca tambang boksit di Bintan ini adalah turnaround strategi yang memperbaiki kelemahan internalnya serta memanfaatkan peluang eksternalnya. Strategi ini menekan pada perbaikan kualitas ekologi dan penguatan partisipasi sosial dengan memanfaatkan dukungan kebijakan pemerintah dan peluang ekonomi hijau. Strategi prioritas yang dapat dirumuskan yaitu mengoptimalkan pemanfaatan void untuk perikanan air tawar, kemudian meningkatkan kapasitas masyarakat partisipatif terhadap kegiatan pasca tambang ini, kemudian juga mendorong kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam inovasi teknologi reklamasi lahan asam, kemudian juga menetapkan zona lindung vegetatif di area erosi, kemudian menyusun rencana reklamasi terpadu berbasis masyarakat. Tentunya kegiatan ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di tujuan 13 kita mengharapkan indikator terjadinya penurunan laju erosi tanah, kemudian peningkatan tutupan vegetasi. Untuk di tujuan 15 ekosistem darat, indikatornya meningkatnya jumlah spesies vegetasi lokal dan penurunan area kritis. Kemudian juga dan seterusnya di tujuan 11 kita berharap adanya kebijakan integrasi, adanya kawasan reklamasi dalam RT RW, serta pemanfaatan pasca tambang sebagai ruang terbuka hijau yang produktif. Hasil penelitian ini juga selaras ataupun memiliki relevansi dengan beberapa kebijakan program pemerintah Kabupaten Bintan, yaitu di dokumen rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidupnya Kabupaten Bintan, rencana aksi daerahnya tujuan pembangunan berkelanjutannya Kabupaten Bintan, dan juga rencana rehabilitasi hutan dan lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. Di bagian terakhir kesimpulannya adalah kondisi existing lahan pasca tambang di Bintan masih menunjukkan karakteristik lahan bekas tambang yang terbuka. Di beberapa tempat tingkat keasamannya masih tinggi dan kesuburannya rendah. Sebagian parameter air itu telah memenuhi baku mutu kelas 2 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Untuk hasil analisa SWOT sendiri menempatkan pengelolaan pasca tambang Bintan pada strategi turnaround, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Untuk hambatannya sendiri, pengelolaan pasca tambang ini keasaman tanahnya dan drainase belum baik, kemudian kondisi sosial masyarakatnya, kapasitas maupun partisipasi masyarakatnya masih rendah. Kemudian juga tantangan selanjutnya adalah kelembagaan, yaitu hubungan ataupun koordinasi antar instansi serta regulasi itu belum cukup memadai. Adapun rekomendasi yang dapat kami sampaikan adalah aspek teknisnya adalah meliputi pengapuran di beberapa wilayah yang pH-nya asam, kemudian dilakukan revegetasi spesies lokal serta perbaikan drainase void agar kualitas air terjaga. Kemudian juga perlu disarankan beberapa wilayah dijadikan zona konservasi dan ruang hijau yang produktif. Untuk aspek sosial kelembagaan perlu diperkuat pelibatan masyarakat
di antaranya pembentukan Pokja Desa, serta pelatihan-pelatihan teknis dari pemerintah guna meningkatkan kapasitas dan peran dari komunitas dari masyarakat ini sendiri. Kemudian untuk aspek kebijakan dan tata ruang, lahan-lahan pasca tambang ini perlu diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang daerah Kabupaten Bintan yang produktif dan multifungsi, yang diselaraskan dengan rencana aksi daerah TPB-nya. Untuk aspek akademik ini dibutuhkan analisis spasial yang berkelanjutan, pengembangan model ekonomi lingkungan terutama yang bersifat hijau, dan penelitian lanjutan untuk mengoptimalkan pemanfaatan void atau lubang pasca tambang sebagai ekosistem yang produktif. Demikian Ibu dan Bapak yang dapat kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Tentunya saran, kritik, dan masukan kami harapkan untuk hasil dari penelitian yang kami sampaikan siang hari ini. Terima kasih Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza atas presentasinya. Berikutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu diskusi. Karena ini masih tahapnya seminar hasil, ya. Jadi mungkin belum terlalu apa istilahnya menguji kompetensi dari saudara Reza. Kami persilahkan penguji pertama, Prof. Hartuti. Mohon dipersilakan, Prof. Hartuti. Oke, terima kasih Pak. Kok ini kok nggak ya? Kok nggak kelihatan ya? Kok tulisannya nggak kelihatan? Sebentar. Oh baik. Ya, sudah. Nah ini. Nah sudah kelihatan ya. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya oleh Bapak Ketua. Selamat ya. Pertama-tama selamat untuk Mas Reza yang sudah berhasil menyelesaikan draft tesisnya ya, yang dengan judul Perencanaan Strategis Pengelolaan Lahan Pasca Tambang. Ini judulnya menarik ya, Mas Reza. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Ini kalau ini dari pendahuluan ya. Pendahuluan ini lubang bekas tambang yang tidak direklamasi dan tidak diberi pengamanan menyebabkan berbagai kecelakaan dan menimbulkan risiko keselamatan. Ini supaya dijelaskan Mas, lebih persisnya itu apa? Berbagai kecelakaan dan menimbulkan risiko ini buktinya apa ya? Kami jawab langsung, Prof. Izin? Ya. Baik. Jadi Prof, dari rentang 2014 ketika kegiatan tambang ini berakhir, Prof, hampir setiap tahun itu ada kasus kejadian warga sekitar tenggelam dan meninggal, Prof. Nah, itu ada buktinya, Mboten? Ada, Prof. Buktinya nah, berita-berita, Prof. Nah, itu supaya disampaikan, Pak, ditulis di sini. Baik, Prof. Ya, karena menurut saya juga ini 68 ya, ini masih kurang, Mas. Karena kalau untuk skripsi saja itu biasanya 70 halaman. Ya, jadi ini memang enggak apa-apa, sudah mencakup hal-hal yang perlu disampaikan di dalam sebuah tesis, namun ini kurang rinci begitu ya, Mas Reza ya. Jadi tadi bahwa misalnya berbagai kecelakaan menimbulkan risiko keselamatan itu harus ada buktinya, Mas Reza. Akan jauh lebih menarik kalau bukti kemudian ada screenshot begitu dari screenshot berita-berita itu ya. Kemudian kalau misalnya berita ya dituliskan misalnya dari Bintan Pos atau apa gitu ya misalnya ya. Itu ada tanggal dari kejadian tersebut ya. Berita tersebut itu harus ada, sehingga ini bukan merupakan pernyataan saja atau asumsi, tetapi betul-betul merupakan data. Nah, kemudian di dalam pendahuluan tersebut juga dinyatakan di sisi lain wilayah Kijang yang dulu menjadi pusat kegiatan tambang PT Antam telah menunjukkan contoh keberhasilan pengelolaan pasca tambang ya.
Nah, ini supaya jelas begitu. Kajang itu apa? Nama kota? Iya, Kijang ini merupakan pusat kegiatan tambang bauksit oleh PT Antam sejak tahun 68, Prof. Kemudian di tahun 2009 Antam itu exit dari kota Kijang ini, kemudian itu dibenahi kotanya yang tadinya memang apa namanya ya, terlihat dengan jelas bekas lubang tambang, bekas dan lain-lain bekas aktivitas tambang. Sekarang itu memang berubah menjadi kota dan lubang-lubangnya itu berhasil direhabilitasi jadi kawasan wisata, jadi apa namanya, jadi sumber Ya. air baku. Oke, Nah, ya bagus Pak. Itu cuman itu di sini di pendahuluan itu supaya dijelaskan lebih baik itu Pak. Ada gambaran bahwa ini memang wilayah Bintan ya yang menjadi studi Bapak. Tapi kan kita tidak boleh hanya terpaku fokus pada Bintan saja ya. Alangkah baiknya kalau misalnya disampaikan di pulau yang berdekatan ya, misalnya di Provinsi Babel itu kan juga terdapat banyak lubang-lubang ya. Jadi misalnya secara umum kemudian khusus bahwa kawasan penambangan itu bekas-bekasnya seperti apa. Nah, kalau penambangan timah misalnya di Babel seperti ini, lah di Bintan itu seperti ini ya. Sehingga kita mendapatkan gambaran makro gitu ya tentang penambangan. Jadi bukan hanya melulu pada wilayah yang bersangkutan. Nah, wilayah kalau katanya ini kayak gini kalimatnya. Di sisi lain wilayah Kijang, nah wilayah itu harus jelas ini merupakan desa, kota, baik, atau apa gitu. Nah, kemudian ada kalimat meskipun terdapat contoh keberhasilan di Kijang, sebagian besar area bekas tambang boksit hingga kini belum tersentuh. Nah, itu kita tidak bisa berasumsi sebagian besar itu seberapa besar. Misalnya baik. ada persentase, saya rasa ini. Nah, itu mungkin karena data sekunder yang dicari oleh Mas Reza ini, kalau dari metode penelitian itu semata dari Dinas SDM. Nah, alangkah baik karena ini juga penelitian tesis dari Magister Ilmu Lingkungan, maka Mas Reza juga perlu mencari data dari Dinas Lingkungan Hidup, Mas. Ya Baik, kan? Itu yang ditulis siap. itu hanya data dinasnya itu ESDM. Nah, saya yakin kalau Dinas Lingkungan Hidup itu punya itu data kerusakan lingkungan akibat penambangan boksit itu luasnya berapa, Kijang itu luasnya berapa dan seterusnya itu. Sehingga bisa asumsi bahwa sebagian besar area bekas tambang boksit hingga kini belum tersentuh. Nah, itu harus ada berapa luas ya, berapa luas, kemudian ada buktinya apa gitu. Kemudian buktinya mungkin dari ya terserah dari DLH, kemudian dari koran, dari jurnal kan ada itu. Ya, di data sekundernya Mas Reza memang belum nampak bahwa data sekundernya itu ini kan baru berasal dari Dinas ESDM gitu saja. Nah, padahal mestinya kan ada juga data dari jurnal dan sebagainya. Nah, kemudian di tabel 1 atau tabel 1 ya. Tabel 1 mestinya bukan tabel 1 ya. Saya sekedar ngopi aja ini. Baik, siap. Mestinya kan tabel 1 mungkin gitu ya. Baik, Prof. Ya, tabel 1 di bab 1 penelitian terdahulu. Nah, ini mestinya ini sudah isinya itu sudah disampaikan di dalam pendahuluan ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa penelitian ini menarik dan penting itu sudah ada di dalam pendahuluan. Nah, penelitian-penelitiannya dari mana? Ya dari tabel penelitian terdahulu ini. Jadi ada kesinambungan begitu benang merah antara bab 1 ya terkait latar belakang dengan tabel penelitian terdahulu gitu. Nah, Baik, Prof. kemudian untuk bab 2 penambangan dan dampak. Ini disampaikan di bagian awal itu penambangan merupakan kegiatan pengambilan endapan bahan kalia. Nah, ini supaya ditambahkan sumber dari pernyataan tersebut itu dari mana gitu ya. Kemudian untuk peta lokasi kegiatan, ini kan disampaikan hanya di 3 lokasi gitu ya. Nah, itu mestinya ada ya peta lokasi Siap, kegiatannya, Prof. misalnya
ini Pulau Bintan ini sebelah mana gitu. Baik, Nanti Prof. kalau Mas Reza itu membuat peta sendiri ya dengan namamu sebagai pembuat peta itu alangkah bagus itu, nanti bisa Baik. dihakikan itu. Nah, kemudian juga mestinya ada ini foto-foto kijang sebagai bukti keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi jangan hanya kata-kata gitu. Harus ada Baik, Prof. foto-foto keberhasilan dengan beserta analisisnya gitu ya. Analisisnya bagaimana. Kemudian yang ketiga itu adalah metodologi penelitian. Bukan metodologi ya, logos itu ilmu. Jadi ilmu tentang metode. Padahal kan bukan. Tapi metode penelitian, jadi bukan metodologi, tetapi adalah metode. Ini memang salah kaprah ya, sering terjadi, tapi yang betul adalah metode penelitian, bukan metodologi. Nah, pendekatan yang digunakan itu kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Berarti mana yang lebih utama? Yang kualitatif, Prof. Kalau kualitatif yang lebih utama ya. Berarti kalau kualitatif memang yang paling utama itu konsekuensinya itu adalah pada penyebutan gitu. Coba Mas Reza itu melihat dari buku metode penelitian ya. Nanti kan ada bedanya kualitatif dengan kuantitatif. Kalau misalnya ini di dalam metode ini ada usahanya variabel dan indikator gitu. Nah, variabel dan indikator itu adalah kalimat-kalimat dalam penelitian kuantitatif. Oh, baik. Jadi kalau penelitiannya itu kualitatif, mestinya itu adalah fenomena dan gejala begitu atau subfenomena, tapi bukan variabel dan indikator. Karena variabel dan indikator kemudian nanti responden begitu itu adalah penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif itu adalah fenomena, indikator, kemudian sumber yang diwawancara itu namanya informan, bukan responden. Jadi makanya saya tanyakan mana yang lebih kuat begitu ya, karena kalau lebih kuat maka itu akan menjadi penyebutan di dalam metode ini. Nah, kemudian kembali tadi saya tulisnya di sini ini data primer itu jangan gunakan bulat ya Mas di situ, kan pakai bulat-bulat bunder-bunder gitu ya. Baik. Itu jangan ya, jangan. Jadi gunakan A, B, C, D, E atau apa, tapi jangan bulat. Baik, Prof. Nah, kemudian ini kan ada variabel-variabel utama ya atau fenomena, variabel dan fenomena misalnya ya. Karena kalau kualitas tanah, kualitas air dan sebagainya ini kan nanti bentuknya kuantitatif kalau vegetasi alam ini. Nah, ini yang sebetulnya belum begitu muncul Mas secara jelas variabel dan indikator ini kan operasionalisasi konsep ini bagus ya. Sudah ada rinciannya bahwa aspek ekologi adalah kualitas tanah dan seterusnya, sosial ekonomi adalah bla 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 dan seterusnya, aspek tata ruang adalah bla bla, aspek hukum dan kebijakan. Hanya bahwa ketika berbicara mengenai aspek ekologi, sosial ekonomi, tata ruang dan aspek hukum dan kebijakan ini ada di mana Mas sebelumnya? Maaf, Prof. Ulangi, Prof. Agak terputus-putus tadi, Prof. Oh, ini di variabel dan indikator penelitian 3.4. Iya, Prof. Penelitian ini mengkaji beberapa variabel dan fenomena utama ya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ini kan kalau di dalam penelitian namanya operasionalisasi konsep ya. Jadi konsep-konsep yang digunakan di dalam penelitian itu dioperasionalkan apa yang akan dicari di lapangan. Ini sudah bagus. Aspek Ya, ekologi adalah A bla bla bla, aspek sosial bla bla bla, aspek tata ruang bla bla, aspek hukum dan kebijakan ada pelaksanaan kewajiban reklamasi dan seterusnya. Nah, ini aspek-aspek ini mengambil dari mana ini, Mas? Mengambil ini jadi gini, Prof. Memang ini karena saya coba mengkaitkan dari kegiatan pasca tambang ini kan yang memang berkaitan kan adalah yang erat kaitan dari kegiatan pasca tambang ini kan memang dari sisi komponen lingkungannya itu kan tentunya pasti aspek ekologi. Nah, kemudian ya, Prof. Ada teorinya misalnya kalau
aspek ekologi itu adalah ini aspek Mengambil definisi dari pasca tambang itu sendiri sih, Prof, sebenarnya, Prof. Jadi kalau Nah, ini merujuk supaya kepada ditampilkan ini, Mas. Jadi variabel dan indikator penelitian mengkaji beberapa variabel utama yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini supaya disampaikan sumbernya itu dari mana, Nathan? baik, Prof. Jadi Ya, memang jadi izin, Prof, izin ya, menjawab, Prof. Jadi memang ini mengambil pendekatan dari definisi pasca tambang itu sendiri, Prof, dari Undang-Undang Nomor 4 tentang pertambangan itu. Memang pasca tambang ini kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan yang memang memulihkan kondisi lingkungan hidupnya, itu mulai dari aspek ekologi sampai kepada sosial ekonominya, Prof. ya, nggak Yang apa-apa, Pak. sesuai Tapi dengan tata ruang. disebutkan Baik, Prof. asalnya itu, Baik, Prof. Siap, Prof. ya, nggak apa-apa. Memang kalau udah itu memang ya nggak apa-apa. Cuma harap disebutkan dari mana gitu asalnya. Kemudian tadi ya data primer apa saja, yaitu kalau primer itu kan apa Mas di sini dituliskan itu kalau primer itu teknik pengumpulan data. Nah, ini di teknik pengumpulan data ini supaya karena kan Mas Reza menggunakan kualitatif dan kuantitatif ya. Ya, Prof. Nah, itu supaya disebutkan gini, jenis data, kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data itu supaya alangkah baiknya begitu kalau saya boleh usulkan Ya, Prof. itu dibagi Mas, dibagi dua langsung saja. Jadi karena ini jenis datanya berarti ada data primer dan sekunder. Kemudian kalau jenis data primer itu teknik pengumpulan datanya bagaimana, teknik analisis datanya bagaimana gitu ya supaya menjadi lebih jelas gitu. Kemudian kalau observasi, wawancara ini kan primer atau sekunder nggih? Primer, Prof. Primer. Kalau studi dokumen dan analisis citra fotografi udara? Sekunder, 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 Prof. Dominannya sekunder. Analisis citra itu juga sekunder ya, yang digunakan data sekunder ya. Saya ada mengambil Memetakan sebaran lahan pasca tambang dan Iya, kondisi penggunaan lahan terkini. Itu baik, menggunakan itu apa? Menggunakan apa? baik, Prof. Jadi saya ini campuran, Prof. Ada yang menggunakan citra satelit yang berbayar yang memang tersedia. Kemudian juga saya juga ada campur juga dengan pengambilan foto udara terkini menggunakan drone, Prof. Monggo. Jadi supaya Ya, disebutkan begitu. baik, Prof. Kalau studi dokumen itu kan ada laporan RT/RW, dokumen RT/RW, laporan instansi, data izin tambang, serta regulasi pasca tambang. Kemudian ada jurnal juga kan digunakan kan jurnal. Betul, betul, Prof. Kemudian berita koran atau sosmed gitu ya. Misalnya gitu. Nah, kemudian analisis citra fotografi ini teknik pengumpulan datanya supaya dijelaskan begitu. Baik, Prof. Jelaskan teknik pengumpulan datanya bagaimana, analisis datanya bagaimana gitu. Nah, kemudian ada ini analisis deskriptif, data sosial budaya dan seterusnya. Nah, kemudian analisis ketata ruangan ya sudah bagus, hanya ini sudah ada teknik analisis SWOT-nya. Ini analisis SWOT itu untuk mencari strateginya kan ya? Betul, Prof. Strategi melihat ya. Ini kalau jadwal penelitian itu sudah nggak usah Mas Reza, kalau di hasil itu sudah hilangkan saja. Oh, baik, Prof. Ya, jadwal penelitian itu nggak perlu karena sudah selesai, dihilangkan saja. Kemudian nanti hasil dan pembahasan, gambaran umum lokasi penelitian, ini Mbok dikasih foto-foto Mas. Baik, Prof. Baik, Prof. Ya kayak Ada, yang Prof. Ada, Prof. Ada, Prof. ya kan ada Baik, tulisannya kondisi existing baik, Prof. apa gambaran umum lah. Gambaran umum lokasi penelitian itu harus ada fotonya. Ya, ini yang Baik, Prof. masih kurang nih kayaknya Mas Reza ini foto-fotonya. Kemudian ini hasil dan pembahasan ya.
hasil dari pembahasan. Ini fotonya itu supaya ditambahkan karena ini merupakan intinya nggih Mas. Intinya itu kan ini supaya orang kemudian mendapatkan gambaran seperti apa sih lokasi penelitian yang dikunjungi oleh Mas Reza dan kemudian dianalisis. Ini apa saya lihat susunan hasil dan pembahasan sudah sesuai dengan tujuan penelitian ya. Oke, ini bagus ya. Kondisi void bekas tambang boksit itu bagus ya, Mas? Iya, Prof. Biru, Prof. Iya, kan yang ada di foto PP saya itu kan gitu juga itu, tapi itu di Bangka ya, di Bangka. Ya, ini kondisi tambang boksit di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Berarti ini salah satu lokasi ya? Betul, Prof. Betul, Prof. Karena lokasinya 3, gimana kalau gambarnya juga 3, Mas, Siap, mewakili masing-masing lokasi begitu. Siap, ya. Ini kalau kondisi tanah dan vegetasi, misalnya itu kan di 3 wilayah itu ya? Baik, Prof. Atau apakah kalau itu menggambarkan Bintan itu apakah 3 lokasi itu mempunyai kondisi tanah dan vegetasi yang sama? Ada yang berbeda, Prof. Jadi ini 2 di bagian selatan, 1 di bagian utara, Prof. Antara selatan dengan utara ini vegetasinya yang berbeda, Prof. Nah, itu yang belum ada informasi itu ya, Baik, di hasil ya. Baik, Prof. Kemudian kondisi sosial dan pemanfaatan lahan bekas tambang. Nah, itu karena 3 lokasi itu jaraknya masing-masing berapa? Mungkin bisa digambarkan, Mas, jarak antar lokasinya itu? Baik, Prof. Baik, Prof. Jarak antar lokasi itu yang di sisi utara, dari utara ke selatan itu mungkin sekitar hampir 50 kilo, Prof. Sekitar 40 kilo, Prof. Nah, itu kondisi masing-masing supaya digambarkan ya. Kemudian deskripsinya itu supaya lebih mengena begitu terkait dan ini yang jelas harus ada foto-fotonya. Ini fotonya 3 ada ya, tapi saya Baik, rasa Prof. kok kurang ya. Baik, Prof. Ada, Prof. Ada, Prof. Ya, tapi ini bagus, ini sudah ada perubahan kondisi sosial masyarakat sebelum, selama, dan setelah. Itu bagus ya. Ini diperoleh dari hasil wawancara, nggih? Oke, Prof. Ya, oke. Ini berarti kalau kualitatif itu yang pertama ada hasil wawancara ya toh, ini sumber hasil wawancara. Nah, kalau itu kualitatif mesti ada ini Mas kutipan hasil wawancara. Oh, baik, Prof. Baik, Prof. Ya, Baik, Prof. kan harus ada Kutipan ya, Prof. kutipan hasil wawancara karena merupakan data kualitatif. Nah, itu nanti ketika mengutip hasil wawancara itu harus bagus ya. Jangan semua kalimat ditulis, tapi disarikan gitu. Nah, ini yang belum ada di dalam metode adalah daftar informan. Daftar informan. Jadi yang diwawancara itu tadi. Oh, profil mereka ya, Prof ya, berarti ya? Enggak, mboten. Ini saja. Jadi, misalnya tabel ya, dengan tabel daftar informan yang diwawancarai siapa saja. Tapi jangan sebutkan nama, nggak boleh menyebutkan nama. Jabatan boleh, misalnya DESDM itu adalah kabet atau kabit atau apapun itu ya, itu siapa. Kemudian yang diwawancara itu siapa saja? Instansi dan apa tadi? Kalau instansi ada Dinas SDM, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup, Prof, baik provinsi, kemudian yang kabupaten juga, kemudian masyarakat, Prof. Nah, masyarakat itu gimana caranya mewawancari mereka? Memilih mereka itu bagaimana? Jadi kan begini, Prof, memang kebetulan di sekitar lokasi tambang ini tidak padat penduduk. Jadi memang kita mengunjungi masyarakat yang berada di sekitar itu, kemudian ya kita bertanya terkait dengan dulu pekerjaannya apa, selama tambang apa pekerjaannya, kemudian penghasilannya, dan lain-lain, Prof. Kemudian ya harapan apa mereka harapannya seperti apa terhadap
lahan-lahan. Jadi memang yang menjadi masalah utama itu memang mereka ini ketergantungan terhadap kegiatan tambang ini dulu tinggi sekali, Prof. Sehingga ketika tambang ini berakhir, mata pencariannya juga ikut apa namanya ya, ikut terdampak, Prof. Ya, ya bagus. Bagus, saya rasa Pak Reza, Mas Reza punya datanya, hanya belum dituliskan di sini, nggih. Jadi hasil wawancara pertujuan, kutipan ya, kutipan. Kutipan, jadi bukan keseluruhan, kemudian dengan siapa gitu. Nah, tabel informal itu tadi, tabel informan, maaf. Tabel informan itu harus dilengkapi dengan sebelah kiri, misalnya instansinya apa, atau unsurnya apa, unsur ESDM, DLH ya, dinas kan, kemudian ada masyarakat, kemudian ada kolom jumlah yang diwawancarai, kemudian ada jumlah per unsur dan total semua informan gitu ya. Nah, tampilkan kutipan hasil wawancara itu jangan harus sudah disaring begitu ya. Harus Baik, sudah Prof. disaring datanya. Jadi misalnya tidak ada kata-kata ya enggak gitu Mas, maksud saya, nah itu enggak boleh ya. Harus sudah data Baik, yang merupakan data disaring. Kemudian analisis ini bagus, sudah ada metode penelitian, ada hasilnya, ada DO dan seterusnya. Ini kemudian analisis. Tadi yang 4 unsur tadi bahwa ada sosial dan seterusnya itu, kalau yang saya lihat ini kok baru unsur kualitas air, kemudian ini ya, yang lain-lain persepsi segala belum ada. Oh iya, iya, Prof. Akan saya lengkapi, Prof. Ya, kan Baik. hasilnya Siap, harus siap. sesuai janji Iya, ya. iya, Prof. Hasilnya Iya, itu Prof. harus sesuai janji. Harus sesuai dengan yang di metode tadi. Kalau Baik, Prof. metodenya itu tadi ada aspek apa itu ya, 4 aspek itu kan. Nah, itu Betul, Prof. analisisnya juga, hasilnya juga harus mencakup 4 aspek tersebut gitu. Nah, itu Baik, ya. Prof. Kemudian ini faktor internal dan eksternal, ini sudah tujuan yang kedua ini ya kan? Ya, tujuan yang kedua, kemudian matriks evasif ya. Kemudian ini keterkaitan strategi reklamasi dengan SDGs. Ini apakah ada tujuannya? Tujuannya ada yang keterkaitan strategi reklamasi dengan SDGs gitu ada? Saya pilih sendiri saja sih itu, Prof. Izin, Prof. Oh, Petunjuk. ya nggak boleh lah, harus sesuai dengan tujuanmu tuh Mas. Iya, Prof. Jadi gini, saya mengkaitkan pasca tambang ini dengan SDGs itu memang dia keterkaitannya itu ada dengan beberapa tujuan di SDGs, Prof. Jadi memang pasca tambang ini didefinisikan di dalam definisinya juga dia itu sudah sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi di dalam definisinya juga sudah disampaikan. Nah, kemudian saya coba mengkaitkan kegiatan pasca tambang ini apa namanya, dia terkait dengan tujuan berapa saja di dalam SDGs gitu, Prof. Nah, dalam Ya, pandangan saya pasca tambang ini dia terkait dengan tujuan 13, 15, 6, 8 ya. dan Apapun itu 11. Mas, saya hanya ingin Baik. maaf, saya Ya, hanya ingin supaya ada keselarasan gitu Mas, benang merah baik, Prof. antara tadi apa variabel dan indikator ya. Tadi itu kan Baik, Prof. kuantitatif ya. Kalau kualitatif kan tadi apa? Kualitatif itu adalah fenomena, Fenomena. gejala atau subfenomena itu ya. Dan namanya adalah yang diwawancara itu informan, bukan responden gitu ya. Baik, Prof. Nah itu kemudian ini pokoknya nanti bunyi subbabnya itu harus sesuai dengan tujuan gitu aja Mas, Baik, supaya baik. kelihatan. Nah di akhir masing-masing sub bahasan, jadi tujuannya 3 kan tadi, 3 atau 4 ya? 3, Prof. 3. Nah di akhir masing-masing pembahasan ya, itu ada sub kesimpulan dari masing-masing tujuan itu. Nah, kemudian nanti di bagian akhir, di bagian penutup, itu baru kemudian kesimpulan secara umum begitu.
Ini saya rasa ini sudah isi-isinya sudah banyak, tapi jangan gunakan bulat ya Mas, kembali ya di Baik, Prof. rekomendasi nggak boleh pakai bulat ya. Terus ini Baik, Prof. kesimpulan dan saran, kemudian ini, nah kesimpulanmu itu kan tujuannya 3 tuh Mas. Ya, Prof. Ya saat ini maaf, tujuan 3, kesimpulan 3, sarannya juga 3, jangan 4. Oh iya, Prof. Baik, Prof. Ya, supaya serasi. Kemudian ini ada ringkasan. Oke, sebentar. Ringkasan daftar pustaka. Daftar pustaka. Wah, daftar pustakanya kok sidik men toh. Dikit men. Berhasil Eh, digaruk. maaf, Prof. Ini masih ada lagi, Prof. Masih, Prof. Harus sesuai loh antara apa Iya, yang Prof. dikutip di dalam. Jadi begini, pembahasan itu bukan semata data primer ya Mas. Pembahasan Prof. itu menggunakan data primer dan sekunder. Sekunder itu apa? Ya dari jurnal-jurnal itu. Jadi misalnya apalah nanti yang tujuan 1 dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang mungkin sudah ada di dalam tabel penelitian terdahulu. Jadi apa yang ada di dalam tabel penelitian terdahulu itu dimasukkan di dalam pendahuluan sebagai alasan pemilihan topik ya, dan alasan mengapa penelitian ini menarik dan penting. Nah, kemudian nanti muncul lebih rincinya di dalam kajian pustaka, tabel kajian pustaka. Nah, muncul lagi nanti itu di dalam pembahasan. Jadi pembahasan itu bukan hanya data primer, tetapi membandingkan data primer tadi dengan data yang sudah dimuat di jurnal, ya, data sekunder atau dengan data sekunder yang lain. Nah, ini juga kalau melihat daftar pustakanya itu masih terlalu sedikit. Itu yang wajib itu adalah Mas Reza ini mengutip tulisan dosen-dosen Undip, khususnya dosen-dosen pembimbingnya itu atau dosen-dosen MIL. Ya harus ada. Jadi jangan sampai kita mengutip data orang penelitian terdahulu itu orang lain seolah-olah dosen MIL Undip tuh pada nggak pernah nulis gitu. Baik, Prof. Ya, jadi nggak boleh. Ye. Oke, matur nuwun, waktu saya kembalikan Pak Fuad. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Tuti atas saran-saran dan masukannya. Mungkin sedikit saya garis bawahi ya Mas Reza. Jadi tadi untuk latar belakang itu perlu diberikan data pendukung ya untuk beberapa kasus yang ada di lokasi penelitian Anda. Berikutnya kami persilakan Pak Dr. Fahrudin. Bisa dimonitor Pak Fahrudin, silakan. Ya, terima kasih Pak Fuad atas waktunya. Selamat ya buat Mas Reza sudah masuk ke seminar hasil ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Prof. Stuti terkait dengan materi atau revisinya. Saya cuma menambahkan aja penekanan tadi, benar tadi yang terkait dengan lokasi ya perlu dimasukkan. Teman-temannya belum pada kelihatan, Mbak. Jadi menjadi catatan tadi lokasi penting ya, ada 3 lokasi tadi yang harus dimasukkan di dalam draft. Saya lihat di draftnya belum ada tadi lokasinya, tapi di PPT-nya sudah ada PPT tadi ya. Betul. Oke, itu. Kemudian pertanyaan saya tadi Mas Reza sudah melakukan survei ya, di mana hasilnya itu tingkat kepuasan masyarakat itu terhadap reklamasi mencapai 3,6 atau dari 5 masuk kategori baik gitu. Berarti ini atau gimana? Iya Pak, maaf itu nanti akan coba saya tinjau kembali Pak. Jadi karena memang begini Pak, mungkin saya salah persepsi ketika melakukan analisanya. Jadi begini Pak, kegiatan tambang ini ketika kita lakukan wawancara kan memang kan yang paling yang paling dinantikan oleh masyarakat ini kan memang kegiatan ini
bisa memulihkan lagi mata pencarian dan pendapatan mereka, Pak. Dan memang masalah pasca tambang ini kan juga memang apa namanya ya, sebenarnya sudah lama juga dinanti, tapi juga ini apa namanya ya, banyak kendala, terutama kendala aspek hukum peraturan perundang-undangannya ini yang masih belum tersedia. Dana jaminannya itu ada. Jadi ini begini Pak, kepuasan masyarakat terhadap ini memang sepertinya saya salah menganalisa Pak. Jadi memang mereka ini menantikan kembali kegiatan geliat dari aktivitas tambang ini berjalan kembali gitu Pak, terutama pasca tambang ini ya Pak ya. Saya nanti izin akan saya coba tinjau kembali itu Pak, yang tadi itu Pak, skor tadi itu Pak. Ya, yang saya pahami waktu seminar di awal itu kan ini area tambang yang ditinggalkan kan sebenarnya kan. Iya Pak, betul Pak. Area tambang yang ditinggalkan, jadi belum dilakukan reklamasi sepertinya ya. Betul Pak, betul Pak, betul. Nah, jadi mungkin narasi di hasilnya itu harus disesuaikan gitu. Jadi kesannya kan ketika saya membaca ini, wah ini sudah ada reklamasi, padahal objeknya sendiri itu kan Iya Pak, belum direklamasi. Objeknya betul itu Pak. adalah objek bekas tambang yang ditinggalkan karena persoalan regulasi dan sebagainya gitu kan. Betul Pak. Sehingga perusahaan belum sempat reklamasi sebenarnya, hanya ditinggalkan saja, dah tinggal pergi gitu kan. Apa seperti itu? Mau konfirmasi lagi saya. Betul Pak, betul Pak. Nah, Betul, betul kan ya. Jadi kan betul Pak. sesuai yang saya tangkap waktu di awal seminar proposal itu adalah objek yang dikaji ini adalah objek objek tambang yang ditinggalkan gitu. Betul Pak, betul Pak. Gitu ya. Betul Kecuali Pak. kalau selama pertambangan itu ada proses reklamasi, oke, berarti itu bisa dimasukkan. Tapi kalau memang objeknya belum direklamasi, mungkin di state aja memang belum ada reklamasi gitu. Meskipun nanti Mas Raya melakukan interview wawancara, harapan masyarakat seperti apa, lah itu baru bisa dimasukkan gitu. Baik Pak, siap. Ya, itu yang saya tangkap di hasil. Kemudian yang kedua, ini adalah kan bekas tambang bauksit ya. Benar Pak. Nah, bauksit ini kan kalau saya lihat tadi ada beberapa yang membentuk void ya. Voidnya cukup berapa kedalamannya ya Mas kalau boleh tahu? Variasi Pak. Kalau kedalaman void ini memang saya tidak mengukur ataupun tidak mengambil data primer. Cuman kalau berdasarkan keterangan ya Pak, tapi ini tidak masuk unsur wawancara. Kalau keterangan dari masyarakat sekitar itu kedalaman void itu bervariasi Pak. Jadi tergantung kegunaannya pada saat kegiatan tambang. Kalau dia merupakan settling pond atau kolam pengendapan itu memang bisa dalam sekali Pak, bisa sampai kedalamannya bisa sampai 10 meter Pak. Nah, tapi kalau misalnya dia dulu memang kolamnya ini hanya digunakan sebagai kolam air bersih ataupun sumber air, itu biasanya kedalamannya hanya sekitar 2 sampai 3 meter Pak. Nah, yang agak dalam ini kalau memang bekas-bekas kolam settling pond ini memang agak dalam, dan yang menjadi soalan itu eh, apa namanya ya, sampai hari ini kalau orang sini bahasanya tuh anyau Pak. Kalau 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 kita ini apa, tailingnya tuh Pak itu nggak keras tuh Pak sampai hari ini tuh. Jadi sudah berlalu 10 tahun ini pun jadi sisa dari apa namanya, pencucian bauksit ini yang berupa lempung ini sampai hari ini itu juga nggak keras itu Pak. Dan itu yang juga sering kejadian ketika dia terisi oleh air gitu ya, orang kemudian masuk ke dalam kolam itu kejeblos terhisap ke bawah, itu yang sering meninggal gitu Pak. Jadi ini memang bervariasi kedalamannya. Kalau dia bekas settling pond bisa sampai 10 meter. Bahkan menurut keterangan beberapa apa namanya, warga sekitar, nggak sedikit juga itu kadang ada alat berat yang tidak sengaja ataupun kecelakaan dan tertimbun ya di sana di dalam lubang itu, ada juga begitu Pak yang kita dapatkan informasi begitu Pak. Jadi lubang ini memang beberapa lubang bisa sangat dalam Pak. Oke.
Jadi berarti kan ada lumpur ya, ada lumpur yang menjadi tiling ya Betul, dari bekas pencucian bauksit. bauksit. Itu ini memang nggak masuk di dalam konteks penelitian ya. Apa di Baik. SDM pernah menguji kadar tanahnya atau tiling itu? Eh, Kalau di ESDM enggak Pak, tapi dari eh, hasil yang saya lakukan uji, terutama pH Pak, yang bermasalah nih Pak. pH-nya ini cukup asam Pak. Ya, oke. Nggak, Ya. maksud saya kalau pH kan ini ya air ya, Mm. dari airnya kan. Tadi saya lihat juga ada beberapa yang tinggi, misalkan DO-nya itu juga tinggi gitu. Nah, maksudnya yang aspek tanahnya, aspek tiling dari tanahnya sendiri. Belum Pak, di Dinas Belum ESDM ya? saya akan coba tanyakan ke Dinas LH baik provinsi maupun kabupaten, apakah Hmm. di Dinas LH itu apakah pernah mengambil sampel dan menguji, nanti coba akan saya tanyakan Pak. Ya, oke. Tapi itu nggak harus sih Mas. Ini cuma Baik, ini kan bukan yang ini salah satu parameter fisik terkait tiling, karena nanti memang akan berhubungan dengan reklamasi dan tipe tanaman apa yang cocok di daerah sana gitu. Nah, kalau dilihat dari sini kan jenis tanahnya kan tanah laterit itu Mas, merah kan, betul, dan kandungan aluminanya kan cukup tinggi dan bersifat asam tadi ya, dan miskin unsur hara. Nah, betul. ini strategi apa yang Mas Raya gunakan untuk konsep ini nantinya akan dipakai untuk reklamasi gitu? Iya, baik Pak. Jadi yang pertama mungkin kalau untuk yang kondisi-kondisi asam, tanah yang ada kondisinya asam, ya mungkin kita perlu lakukan rehabilitasi. Mungkin salah satu yang bisa kita tempuh mungkin dengan cara pengapuran. Nah, kemudian kalau untuk unsur haranya ataupun kesuburan tanah ini memang menjadi kendala, Pak. Tapi eh, di beberapa bagian lain di Pulau Bintan yang terlaksana kegiatan reklamasi, terutama di tambang pasir yang juga miskin juga unsur haranya top topsoilnya. Jadi dilakukan ini Pak, menanam dengan tanaman perintis dulu Pak. Jadi dengan tanaman rambat dulu, nanti kemudian setelah 1 tahun atau 6 bulan sampai 1 tahun itu nanti baru dilakukan penanaman pionir. Bahkan di sini waktu itu pernah ada yang melaksanakan kegiatan revegetasi itu menggunakan media media koko batok kelapa, sabut kelapa. Ada yang menggunakan teknik rekayasa itu meskipun belum 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 masif dilakukan. Nah, jadi memang kalau yang biasa dilakukan di di Kepri ini memang terhadap tambang-tambang pasir dan bauksit ini memang di, dilakukan penanaman LCC dulu, yang tanaman rambatnya dulu yang untuk mengkayakan unsur hara dari tanahnya itu. Baru kemudian nanti ditanam tanaman kerasnya. Jadi itu tadi sudah dicantumkan, jadi di dalam pembahasan itu disebutkan bahwa melakukan pengkapuran ya. Jadi pengkapuran berarti maksudnya itu adalah ditaburin gamping atau batu gamping gitu, atau gimana Mas? Maksudnya pengkapuran ya? Ya, salah satunya kan begitu, Pak. Cuman memang Seperti ya itu, oke. salah Hmm. satunya begitu. Nah, justru kalau misalnya ada alternatif yang lain, tentunya kami juga menerima saran dan masukan dari Ibu dan Bapak dosen, kira-kira selain untuk menetralkan keasaman ini, selain pengkapuran itu, kira-kira tekniknya apa lagi yang mungkin bisa ditempuh. Justru mungkin kalau misalnya ada saran dari Ibu dan Bapak, saya Hmm. mohon untuk dapat dibantu. Oke.
Jadi intinya kan mengembalikan unsur hara dari daerah yang sangat asam menjadi yang lebih asam Netral. barangkali netral atau minimal netral lah. Jadi nanti ditambahin materi yang sifatnya basa supaya dia cepat menjadi netral gitu. Itu ya Mas Reza, mungkin nanti boleh lah nanti saya coba lihat lagi yang cocok itu kira-kira apa nih supaya kalau tadi kan tekniknya kan sederhana. Yang pertama kan pengkapuran, ditanamin dikasih kapur dulu ya. Kemudian ditanamin tanaman perintis gitu kan. Perintis dulu, baru yang sifatnya merambat, baru nanti kalau sudah unsur haranya sudah terbentuk, baru ditanamin yang lebih tanaman yang lebih atau pohon gitu ya. Ya. Oke. Siap, Pak. Kemudian nah ini yang saya tanyakan lagi, menata sistem hidrologi ini terkait ekosistem atau kualitas lingkungan. Maksudnya gimana nih Mas? Menata sistem hidrologi void. Jadi begini Pak, void yang ditinggalkan ini Pak, drainasenya itu dulunya itu tidak dirancang dan tidak dipersiapkan Pak. Jadi hari ini mungkin nanti juga saya tambahkan juga di dalam naskah tesis saya. Jadi hari ini itu di beberapa bagian lokasi kegiatan ini sering sekali kalau hujan lebat, air dari voidnya itu tumpah dan kebetulan kekeruhannya itu sedang meningkat, itu tumpah ke jalan, kemudian mengotori jalan, menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, jadi yang tadi itu yang saya maksudkan tadi itu mungkin nanti ini penataan void ini juga perlu dilakukan penataan terhadap drainasenya sehingga tidak terjadi luapan dari void, tidak terjadi tanggul yang jebol. Nah, ini memang di beberapa berita waktu itu juga kita bahkan laporan dari masyarakat langsung juga kepada dinas juga ada. Itu beberapa tanggul itu ada yang jebol sehingga menyebabkan kalau yang dia bersisian dengan jalan, tentunya mengotori jalan. Jadi ada hal-hal yang seperti ini, Pak, yang terjadi, Pak, di lokasi-lokasi bekas tambang ini, Pak. Oke, Jadi berarti saya sebenarnya paham. kepada penataan drainasenya sih, Pak, sebenarnya, Pak. Supaya ketika musim hujan tidak sampai meluber dan mengganggu Betul. masyarakat gitu ya. Dan Oke. juga kadang ini Pak, izin yang kalau misalnya dia bekas-bekas atau void ini yang itu terjadi yang di lokasi di Kecamatan Bintan Timur, itu ada yang maaf yang di Bintan Pesisir yang di pulau itu ketika musim hujan karena ini sistem drainasenya ini nggak optimal, nggak ditata sampai ke perairan lepas begitu Pak. Jadi tumpahan dari voidnya itu sampai ke perairan lepas begitu Pak. Perairan lepas itu berarti ke laut atau Laut Pak. Oke. Nah, itu mungkin bisa jadi catatan ya tadi. Baik Pak. Kemudian di hasil juga ada ini. DO-nya kan tinggi ya. Kalau dilihat dari hasil itu dari grafik 4 ya, itu yang lainnya kan pH, TDS dan sebagainya itu kan masih di bawah baku mutu. Sementara di DO-nya itu lebih dari 100. Oh ya Pak ya, sebentar. Di halaman 38. Ini 37 ya Mas, 37 ya. Maaf Bapak, naskahnya ini kemarin saya itu ada saya update Bapak. Kalau di naskah nilai DO-nya ini 6,01 Pak ratanya Pak. Enggak, ini di yang saya terima dari Pak Reza, Pak Has itu DO-nya itu sebentar, Pak. Di halaman berapa Pak? Maaf Pak.
halaman 37. Yang nilai R. 37. Nah, nilai R, nilai kesesuaian itu. Kategori kesesuaian itu. Ini enggak? Sebentar Pak, saya coba buka file yang agak lebih lama. Maaf Pak. Oh iya Pak, ini ada kesalahan kemarin Pak. Ini sudah saya perbaiki di naskah yang terbaru Pak. Maaf Pak. Betul. Iya Pak, mohon maaf Pak. Ini sudah saya perbaiki di naskah yang terbaru Pak. Mohon maaf Pak. Ada kesalahan di penghitungan R-score-nya ini Pak. Bisa ditunjukkan yang baru kayak gimana? Jadi sebentar. Sebentar Pak. Aduh. Bapak mohon maaf. Nanti coba saya tinjau kembali. Saya tinjau kembali Pak. Ini kok malah hilang ya dari file saya. Izin Bapak, nanti coba saya tinjau kembali Pak. Oke. Nggak bisa ditunjukkan ya? Ya, malah dari file yang terbaru malah hilang malah Pak. Ini malah nggak ada, malah hilang dari file yang terbaru Pak. Aduh. Ya ini juga sebenarnya Coba Pak, saya lihat kembali nanti Pak. Karena di pembahasan yang terkait dengan rehabilitasi juga di situ kan. Jadi Iya, yang Pak. poin rehabilitasi ekosistem dan kualitas lingkungan itu kan di situ juga di poin B itu. Tadi menata sistem hidrologi void agar sirkulasi air membaik dan nilai DO meningkat. Nah ini nggak tahu apakah berarti diharapkan kan DO-nya kan sebenarnya sudah tinggi, kemudian maksudnya ini meningkat ini maksudnya naik atau gimana? Karena di datanya kan sudah tinggi nih, yang dinyatakan kurang sesuai gitu kan. Nah, maka perlu dicek juga apakah karena ini kan sudah pembahasan Mas, karena kalau pembahasan itu kan harusnya sudah terkonfirmasi hasilnya gitu kan. Dan rekomendasi yang dibuatkan dalam rangka rehabilitasi ekosistem kan tentunya sesuai dengan hasil kan gitu. Siap Bapak, saya mohon maaf Bapak, ini tabelnya yang terbaru di naskah saya yang terbaru ini malah justru malah hilang di saya. Apakah tidak sengaja terdelete atau bagaimana? Izin Bapak, saya mohon maaf Pak, nanti coba akan saya lihat kembali Pak nanti ini Pak. Iya. Mohon maaf Pak. Cek ya. Oke, itu aja Pak Fuad dari saya. Terima kasih Mas Raya atas informasinya. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Farudin yang sudah mengkritisi dan juga memberikan masukan untuk pembahasan. Untuk selanjutnya mohon izin saya memulai untuk diskusinya. Baik Pak, siap. Yang pertama Mas atau Pak Riza ya. Jadi siap, tadi dari rehabilitasi pasca tambang, kalau bisa saya usulkan, siap, itu Bapak. nanti dimulai dari tahap abiotik dulu kan. Kemudian tahap biotik, baru pada aspek sosial. Jadi kalau melihat dari faktor-faktor abiotik yang ada di lahan pasca tambang, itu ditemukan tadi untuk pH-nya sangat rendah.
Kemudian yang kedua DO-nya justru tinggi ya. Kalau tidak salah saya tadi mendengar nilainya sekitar 6,1. Betul, Pak? Sebentar, Pak. Baik, Pak. Saya coba pastikan dulu. DO-nya itu itu 6,01 Pak rata-ratanya Pak. Ya, Terendah 6,01 ya. ya Pak. Terendah Itu kalau dalam 4,78. kategori apa ya, untuk kehidupan, untuk pendukung kehidupan perikanan itu sudah sangat bagus, Pak. Baik. Jadi tadi untuk arahannya adalah nanti dipakai sebagai sektor perikanan. Betul ya Pak Reza ya? Betul, betul Pak. Betul Pak. Nah, jadi sebelumnya harusnya disiapkan dulu Pak untuk faktor-faktor abiotik dikondisikan untuk bisa digunakan sebagai tempat budidaya perikanan dan yang lain. Jadi nanti harusnya dibenahi dulu itu untuk pH-nya. Tadi disebutkan akan dilakukan treatment dengan menggunakan CaCO3 atau kapur yang bersifat basah. Jadi nanti itu akan bisa meningkatkan pH dengan mendekati netral minimal. Baik Bapak. Kemudian yang kedua, perlu juga dilakukan ini Pak Reza, membuat green belt atau sabu hijau. Ya, tujuannya adalah untuk mengurangi sedimentasi yang nanti akan masuk ke apa istilahnya lahan pasca tambang atau baik Pak. Ya, kemudian setelah itu kan baru kita memasukkan yang faktor tadi biotiknya ya. Jadi ikan bisa masukkan ke situ. Baik, kemudian juga nanti mungkin bisa dipakai untuk peruntukan yang lain. Kalau untuk peruntukan wisata memungkinkan nggak Pak Riza? Percontohannya sudah ada Pak yang di Kota Kijang itu Pak. Jadi memang kolam-kolam pasca tambang yang di Kijang itu Pak, memang dua Pak ininya Pak pemanfaatannya itu Pak. Yang pertama itu untuk sumber air baku, yang kedua memang untuk pariwisata Pak. Kemudian di bagian lain Pulau Bintan, bekas penambangan pasir, itu memang karena airnya sangat jernih biru, itu memang menjadi objek wisata yang bahkan mungkin apa namanya ya, daya daya tariknya bahkan pengunjungnya iya Pak, bahkan pengunjungnya juga ada yang wisatawan-wisatawan mancanegara. Jadi kalau yang di tambang pasir itu Pak, warna airnya itu bahkan lebih lebih biru lagi sehingga orang masyarakat sini menyebutnya itu Danau Biru Pak, dan itu memang jadi ini Pak, jadi apa namanya, tempat-tempat wisata Pak. Ya, apalagi kalau kita melihat status dari Pulau Bintan ya Pak, di mana Pulau Bintan ini kan banyak resort dan sudah punya reputasi yang cukup baik untuk bidang pariwisata, sehingga Benar Pak. apa namanya multiplier efeknya itu nanti akan sangat terasa. Jadi orang datang ke Pulau Bintan, ada salah satu atraksi yang bisa diunggulkan yaitu dari lahan pasca tambang. Dan ini kalau bisa Baik, Pak. dikemas dengan cukup menarik, dengan menampilkan apa ya beberapa keunikan, itu mungkin bisa menambah daya tarik dari dari lahan pasca tambang itu sendiri, Pak. Jadi nanti di Baik, Pak. ketiga itu ada manfaat ekonomi yang bisa diperoleh dari aspek sosialnya, nanti bisa masuk dari ekonomi, bisa dari pemanfaatan dari air baku, kemudian juga apa istilahnya, mungkin apa aktivitas masyarakat bisa dilaksanakan di lahan pasca tambang tersebut. Siap Bapak. Oke. Nah kemudian Siap. tadi menyoroti hari saran, nanti sebaiknya saran tadi juga mengikuti kesimpulan Pak. Coba Baik, kesimpulan pertama apa Pak Riza? baik Pak. Sebentar Pak, izin saya buka dulu. Kesimpulannya yang pertama, kondisi existing lahan pasca tambang di Kabupaten Bintan masih menunjukkan karakteristik khas lahan pasca tambang, lahan bekas tambang dengan tingkat keasaman tinggi dan kesuburan yang rendah. Sebagian besar parameter kualitas air memenuhi baku mutu kelas 2 dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, namun pH dan DU ya. Namun pH-nya masih rendah, Pak. Berarti kan
Berarti apa? Sarannya adalah dengan Iya, baik Pak. Tapi kalau melihat Dilakukan, pH-nya rendah, baik berarti Pak. sarannya apa? Sarannya perlu dilakukan rehabilitasi terhadap apa namanya air maupun tanah, Bapak. Siap, Bapak. Teknis, jadi kalau lahannya asam, berarti apa sarannya? Tadi dengan menambahkan Di pengukuran tadi, Pak. Iya, Pak. pengukuran untuk membuat pH-nya menjadi netral. Siap, Bapak. Terus nah, kayak gitu tuh nanti ya diikuti di saran kesimpulan kedua, kesimpulan tiga juga dilakukan hal yang sama untuk pembuatan sarannya. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, Bapak. Ini tanggung jawab siapa Pak Reza ya untuk rehabilitasi pasca tambang ini? Baik, Pak. Secara regulasi, Bapak, izin kami menjelaskan, Pak. Secara regulasi sebenarnya, Pak, tanggung jawab pasca tambang ini merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha tambangnya, Pak. Namun, jika dalam rentang waktu 2 tahun itu dinilai gagal atau tidak berhasil ataupun tidak dilaksanakan, maka kegiatan ini bisa diambil alih oleh pemerintah dengan menggunakan dana jaminan yang tersedia, Bapak. Hari ini dana jaminan yang tersedia itu cukup banyak, Bapak. Mencapai 130 miliar, Bapak, yang tersimpan itu. Namun sampai hari ini memang nggak bisa dilaksanakan karena dari pemerintah pusat sampai hari ini tuh belum menetapkan tata cara dan tata laksana penunjukan pihak ketiga yang untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang ini. Ya. Jadi ketika 2 tahun pelaku usaha gagal ataupun tidak melaksanakan mandatnya di aturan itu adalah pemerintah menunjuk pihak ketiga, Pak. Jadi nanti pelaksanaan pasca Nah, tambangnya itu dilakukan pihak ketiga. sekarang datang ke berapa itu Pak? Ini berakhirnya di 2014, Pak. Jadi sebenarnya sudah berlalu cukup Berarti lama. harusnya sudah diambil alih oleh pemerintah untuk Betul, rehabilitasinya. Bapak. Betul, Bapak. Jadi Padahal mohon juga izin, Pak. ada kesulitan atau ada kendala terkait dengan penunjukan pihak ketiga. Pihak ketiga, betul, Pak. Namun memang baru-baru ini, Pak, belum terlalu lama, Pak. Baru-baru ini, mungkin kira-kira 1 bulan yang lalu, eh, eh, kita ada rapat bersama dengan KPK. KPK sudah memaksa Direktorat Jenderal Minerba untuk segera mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tata cara penunjukan pihak ketiga supaya dana-dana jaminan pasca tambang ini dapat Dicairkan. iya, Pak, dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pasca tambangnya, begitu, Bapak. Berarti kan saya kira itu masuk dalam kajiannya Pak Reza enggak? Iya, Bapak. Nanti Itu semacam apa ya? LPS. Apa itu ya kalau bank itu Pak? Jadi kan dia store untuk jaminan, nanti kalau ada kasus-kasus akan dihandle oleh pemerintah dengan menggunakan dana tersebut gitu kan? maaf, Bapak, tadi Bapak sempat terputus, Pak. Maaf, Pak. Ya. Jadi dana yang distorkan tadi itu kan Ya, Pak. memang murni untuk pemulihan pasca tambang. Dana jaminan tadi, Pak. Halo Pak Riza, bisa didengar? Maaf, Pak, tadi suara Bapak terputus, Pak. Ya, saya ulangi lagi ya Pak. Jadi dana yang distorkan ke Ya, pemerintah tadi memang ya, Pak. di atau ya jelek ya. Dana yang tadi saya sampaikan itu, Pak, itu memang dana yang dana yang memang sudah bisa digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pasca tambang. Namun yang belum bisa itu adalah penunjukan si pihak ketiganya, Pak. Ya. Jadi jika ada si A, si B, si C, bagaimana memilih si A, si B, si C ini yang belum tersedia aturannya, Pak. Tapi Ya. yang jelas dana itu memang sudah didedikasikan untuk pemanfaatan pasca tambang karena
si pelaku usahanya ini sudah lalai, Pak. Nah, kemudian dalam hal jika terdapat masih kekurangan dana untuk melaksanakan pasca tambang ini, itu juga masih tetap menjadi tanggung jawab si pelaku usaha yang lama, Pak. Jadi tetap itu nanti akan menjadi tagihan ataupun tanggung jawab dari pelaku usahanya, Pak. Berarti ya menurut saya agak aneh juga, Pak. Jadi perusahaan yang sudah berhenti beroperasi tahun 2014 dan tidak melakukan kewajibannya, kok sampai saat ini belum ada ya tindak lanjut dari apa istilahnya dalam hal ini SDM ya tadi ya? Pak Maksud Fuad, saya maaf gini, Pak. Iya, Pak. ya kenapa pemerintah Suara. tidak mempersiapkan juknis atau juklak ya untuk apa tadi penunjukan pihak ketiga itu loh, Pak? Iya, Pak. Itu yang sudah dipaksa KPK, Pak, kepada pemerintah pusat itu, Pak. Ya, padahal mereka punya Iya. dana besar kan? Iya, Pak, betul. Ya, mungkin itu salah satu mungkin yang bisa nanti disampaikan atau didorong untuk bisa melakukan apa namanya penyelesaian kasus-kasus untuk rehabilitasi lahan pasca tambang ke pemerintah. Baik, Bapak. Mungkin dari saya cukup, Pak Reza. Terima kasih, Pak Fuad. Terima kasih. Berikutnya mempersilahkan Pak Dr. Mariono. Oke, baik Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad. Selamat siang, Pak Mariono. Oke, selamat siang. Mungkin dari saya ikut yang lain saja ya, Mas. Siap, Bapak. Oke, nanti dicatat yang lain-lainnya. Masukan dari Bu Tuti, kemudian Pak Ruli dan Pak Hurdin dicatat, nanti mudah-mudahan bisa sempurna. Oke, siap, Bapak. Makasih Pak Fuad. Baik. Terima kasih Pak Mariono. Baik Pak Mariono. Ini masih ada waktu. Apakah ada tambahan masukan dari Bu Artuti atau Pak Fahrudin? Beliau berdua sudah tidak di ruangan, tidak di gitu? ini, Pak. Iya, Pak. Tinggal bertiga, Pak. Kita sinyalnya yang jelek mungkin. Baik, yang kami hormati Pak Fahrudin, Prof. Artuti, dan Pak Mariono, serta Saudara Reza, untuk pelaksanaan seminar hasil penelitian, ini saya cukupkan sekian sementara, dan karena para penguji sudah tidak berada di Zoom, nanti kami diskusikan untuk hasilnya. Jadi hasilnya nanti menunggu diskusi kami ya Pak Reza ya. Karena terima kasih Pak Fuad. Saya harus diskusi dengan Prof. Artuti dan Pak Fahrudin. Terima kasih Pak Fuad. Baik, terima kasih untuk sesi seminar hasil. Saya cukupkan sekian. Segera Pak Reza untuk bisa menyusun kelengkapan untuk ujian tesis ya Pak Reza ya. Baik Pak Fuad. Baik Pak. Terima kasih. Kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mariono. Terima kasih Pak Fuad. Selamat siang. Selamat siang Pak. Oke, selamat siang Mas Reza. Terima kasih Pak.